Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih dikumpulkan di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jannatul Firdaus. Berikan kesehatan dan kesempatan untuk mempelajari perkara agama kita, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal dalam kehidupan kita di dunia, terlebih bekal kita di kehidupan akhirat, kehidupan yang sejatinya kita akan hidup di dalamnya, dan kita berharap kita sekalian dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan beberapa dalil yang didatangkan oleh penulis kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dan juga diberikan syarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kita masih meninggalkan satu pembahasan yang datangkan oleh penulis hafizahullah rahimahullah taala, itu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Siapa yang membaca? Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala Abul Abbas, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikun. Fanafa an yakuna li ghairihi mulkun aw qistun min, aw yakuna aunan lillah, wa lam yabqa illa syafa'ah. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adhina lahu ar-rabb, kama qala, wa la yashfa'una illa liman irtada. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. Jazakallah khair, barak fiik. Qala muallif
rahimahullah taala, kita terjemahkan secara langsung. Ya, qala Abul Abbas, ya berkata Abul Abbas rahimahullah taala. Dan Abul Abbas ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita sering mengenalnya ya Ibnu Taimiyah. Beliau adalah seorang imam, ya sebagaimana disebutkan dalam Syarah Syekh Fauzan, itu Syekhul Islam Taqiyuddin, ya Taqiyuddin itu juga merupakan gelar beliau. Syekhul Islam ini merupakan laqab, Taqiyuddin ya ini juga merupakan laqab. Ahmad, nama Syekhul Islam adalah Ahmad bin Abdul Halim. Ini nama asli ya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itulah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Taimiyah al-Imam al-Masyhur. Adalah imam yang sangat terkenal. Dan beliau adalah sahibul musannafat al-mufidah. Itu beliau adalah seorang penulis, ya seorang pengarang ya karya-karya yang sangat berfaedah. Dan wafat beliau rahimahullah taala adalah pada tahun 728. Ini berarti pada abad ke-8 rahimahullah taala. Beliau wafat ya pada abad ke-8 dan melahirkan dari beliau rahimahullah taala itu murid-murid yang mereka juga para imam. Ya, para imam yang terlahirkan ya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Padahal keadaan beliau rahimahullah taala itu banyak ya beliau tidak menikah. Ya, beliau sendiri tidak menikah. Sebagaimana yang disebutkan ya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam syarahnya, walam yatazawwad. Ya, beliau tidak menikah li'annahu kana masghulan bil ilmi wal jihad. Karena dahulu ya beliau sibuk ya dengan ilmu. Itu sibuk dengan ilmu agama wal jihad. Tidak hanya sekadar menuntut ilmu, mencari ilmu, akan tetapi juga di saat itu sibuk ya dengan jihad. Jihad melawan orang-orang kufar dari Tatar. Ya, jihad melawan orang-orang kufar. Dan juga beliau bukan seorang walaysa zahidan fi sunnah. Bukan seorang yang zuhud terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ya, beliau sangat ya bersemangat, tidak merasa cukup ya dalam mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW dan juga tidak merasa cukup ya dalam belajar agama. Ya, di antara kita sangat disayangkan ya mereka sangat zuhud, akan tapi kezuhudan mereka terhadap ilmu agama, sedangkan mereka belum banyak mengetahui dari ahkam, ya belum banyak mengetahui dari perkara-perkara agama, tetapi ya sebagian dari manusia mereka merasa mencukupkan dirinya dengan apa yang mereka miliki, ya tanpa sadar pada hakikatnya dirinya adalah ya dalam keadaan ya kelalaian, ya karena seorang yang mengetahui ya bahwasanya dia diciptakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ini harus mengetahui pokok-pokok dasar akidah, pokok-pokok dasar tauhid, dan juga bagaimana dia dalam meneladani Rasulullah SAW. Bagaimana dia akan tahu ya sekadar ya dengan apa yang dia cukupkan dari pengetahuan tanpa dia berupaya ya mencari dengan suatu yang lebih. Ya paling tidak ya seorang belajar, duduknya dia di dalam majelis ilmu adalah merupakan suatu keutamaan bagi dirinya. Ya, maka hendaknya bagi kita sekalian untuk ya menyadari akan pentingnya kita untuk senantiasa memperbanyak ya ilmu kita agama dan mengetahui hukum-hukum syariat yang sangat ya kita ini masih sedikit sekali dalam mengetahuinya. Jadi beliau walaisa zahidan fi sunnah, dan juga beliau ya memiliki umur 67 tahun ya 67 tahun ketika beliau wafat, 10 ya di 10 bulan. Ini 67 juga tambah dengan 10 bulan. Ini tentang perkataan Abul Abbas, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, nafallahu amma siwah kullama yata'allaku bihil musyrikun. Allah Subhanahu wa ta'ala meniadakan
Allah Subhanahu wa taala menafikan dari apa yang itu selainnya, dari selainnya Allah Subhanahu wa taala, semua apa saja yang berkaitan dengan orang-orang musyrik. Berkaitan dengan orang-orang musyrik. Fanafa, maka Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasanya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala mulkun. Ini tidak ada kerajaan yang sungguhnya itu melainkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ada kistun minhu. Tidak ada kist, yaitu tidak ada bagian dari selain Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala bersendiri di dalam mengatur alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang maha merajai, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada siapapun. Tidak butuh kepada siapapun. Maka juga tidak butuh Allah tiadakan ayakuna aunan lillah, itu pembantu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan walam yabqa illa syafa'ah, dan tidaklah tersisa melainkan syafa'ah. Kemudian disebutkan syafa'ah allati yadunnuha al-musyrikun, syafaat yang disangka oleh orang-orang musyrik, itu orang-orang yang mencarinya, menuntutnya min ghairillahi minal andad, dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari para sekutu, dari sekutu-sekutu, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disangka oleh orang-orang musyrikun, padahal Allah Subhanahu wa taala nafikan, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat yang ditiadakan. Fa bayyana annaha la tanfa illa liman adina lahu rabb. Maka tidaklah tersisa melainkan syafaat, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya syafaat tidaklah bermanfaat melainkan kepada siapa saja yang Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memberikan izin kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yasfa'una illa liman irtada, dan mereka tidaklah bisa memberikan syafaat melainkan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala meridainya. Melainkan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala meridainya. Maka fahadi syafa'ah, maka syafaat ini allati yadunnuha al-musyrikun hiya muntafiyatun yaumal qiyamah. Jadi syafaat yang disangka oleh orang-orang musyrik ini adalah syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan pada hari kiamat. Kama nafaha Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran telah menafikannya. Sebagaimana Al-Quran telah menafikannya. Wala yasfa'una illa liman irtada. Wa ahbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahasanya beliau alaihi salatu wasalam ya'ti, akan datang, wa yasjudu li rabbih, kemudian beliau alaihi salatu wasalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau yaitu sujud memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yamaduhu, memuji Allah Subhanahu wa taala. La yabda bisyafa'ah awalan, tidaklah beliau memulai dengan syafaat di awal kali. Langsung minta syafaat kemudian untuk memberikan syafaat, tidak. Tetapi beliau bersujud pada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak memulai dengan syafaat di awal kalinya. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada beliau alaihi salatu wasalam, irfa. Allah mengatakan irfa ra'sak, itu angkatlah kepalamu, wa qul yusma, dan berucaplah ucapanmu akan didengar. Was'al tu'ta, dan mintalah maka engkau akan diberi. Wasfa tu syafa', dan mintalah syafaat maka engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Itu ketika ahlul mauqif, yaitu orang-orang yang ketika itu berada di padang mahsyar, mereka ingin segera diputuskan urusan mereka, bahwasanya segera dilakukan hisab terhadap amalan mereka. Akan tapi ketika mereka melihat kedahsyatan, yaitu keadaan mereka yang sangat menyedihkan, dikarenakan di antara mereka keringatnya yang berada sampai
lutut mereka, sampai mata kaki mereka, sampai betis mereka dan yang semisalnya, sampai yang menenggelamkan mereka. Ya, kemudian mereka mendatangi para rasul, itu terutama ya ulul azmi, dan juga kepada Nabi Adam alaihissalam, dan sebagaimana dalam hadis syafaat yang panjang, ya kemudian apa? Ya akhirnya mereka diarahkan untuk mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian ya terdapat hadis ini. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Kemudian waqala Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata, ya Abu Hurairah berkata, man as'adun nasi bi syafa'atik? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bergembira dengan syafaatmu? Ya, paling gembira dengan syafaatmu. Ya, qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yaitu siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, itu tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah ya melainkan Allah Subhanahu wa taala, khalisan min qalbi, yaitu ikhlas dari hatinya. Berarti apa? Ya seorang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka fatilka syafa'ah li ahli ikhlas biidznillah. Maka syafaat itu ya adalah kepada orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan pertanyaan ini datang dari Abu Hurairah. Ya, karena Rasulullah SAW mengetahui kecintaan Abu Hurairah terhadap ilmu. Ya, kecintaan Abu Hurairah terhadap ilmu sehingga ya dia bertanya ya tentang siapakah manusia yang paling ya berbahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sebagaimana dalam ya riwayat yang disebutkan. Kemudian waqala Abu Hurairah fil hadis, ya yang hadis waqala Abu Hurairah itu yaitu apa? Fil hadis alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i an Abi Hurairah. Tapi di sana disebutkan dalam ta'liq ini yang bawah akhrajal Bukhari. Kalau hadis yang pertama, ya hadis yang pertama wasfatu syafa itu dan sebelumnya itu adalah Bukhari Muslim. Tapi hadis yang kedua, man qala la ilallah khalisan min qalbi itu adalah riwayat Imam Bukhari. Kemudian as'adun nas yaitu orang yang paling berbahagia dengan syafaat, yaitu khalisan min qalbi, yaitu untuk mengeluarkan orang-orang munafik. Ya, kenapa? Karena orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah hanya sekadar dengan lisannya. Ya, dengan sekadar dengan lisannya saja. Ya, berbeda dengan mukhlis, yaitu muwahhid, yaitu seorang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan hatinya, dengan lisannya dan juga dengan anggota badannya. Kemudian wa haqiqatuhu, ya dan hakikatnya, ini belum. Fatil kasafa ali alil ikhlas biidznillah wala takunu liman asyraka billah. Dan syafaat ini tidaklah untuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala huwallazi yatafaddal ala ahli ikhlas. Dan hakikatnya yaitu hakikat perkara dalam penjelasan syafaat yang benar bukan sebagaimana yang disangka oleh orang-orang musyrik, bukan yang disangka oleh orang-orang musyrik. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatafaddal, itu memberikan karunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan yatafaddal, itu memberikan rahmat, memberikan karunia ala ahli ikhlas. Itu kepada orang-orang yang mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayaghfiru lahum, Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka biwasitati, ya dengan perantara doa
man udina lahu ayyasfa, pada siapa, yaitu doa permohonan dari siapa saja yang diberikan izin ya untuknya untuk memberikan apa? Syafaat. Dan ketika seorang itu apa? Ahlu tauhid diberikan kemuliaan ini liyukrimahu, untuk memberikan syafaat ini adalah sebagai bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yanal al-maqam al-mahmud, dan supaya untuk apa? Mendapatkan maqam al-mahmud. Ya, maqam al-mahmud itu adalah ya makan alladzi yahmaduhu, ya alladzi yahmuduhu fihi al-khalaiqu kulluhum, yaitu ya makam al-mahmud itu tempat yang terpuji, adalah tempat yang memujinya semua makhluk. Ya, semua makhluk memujinya. Ini makam al-mahmud, itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan, tiadakan dalam Al-Qur'an, maka nafiha syirkun. Itu syafaat yang terdapat di dalamnya apa? Kesyirikan. Oleh karena ini atsbata syafa'a bi'idnihi fi mawadi'a. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan syafaat itu dengan izinnya pada beberapa tempat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan bahwasanya syafaat itu tidaklah terjadi melainkan ya dari ahli tauhid. Jadi tidaklah syafaat itu terjadi melainkan dari ahlul tauhid. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam makna hadis Abu Hurairah, yaitu tentang man as'adun nas bisafa'atik, yaitu qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau adalah murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah wafat 728. Ibnu Qayyim wafat 751. Beliau mengatakan fi makna hadis Abi Hurairah, ta'ammal hadzal hadis. Perhatikan hadis ini. Kaifa ja'ala a'dhamal asbab, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan asbab terbesar. Atau Rasulullah SAW menjadikan sebab terbesar yang allati tunalu biha as-syafa'atu, yang dengannya diraih syafaatnya Rasulullah SAW, yaitu adalah tajridut tauhid. Apa tajridut tauhid? Apa tajrid? Jarroda yujaridu tajridan. Apa Abdullah? Ada yang tahu? Tajridut tauhid, yaitu memurnikan tauhid. Ya, itu memurnikan tauhid. Aksama ingdal musyrikin, itu berkebalikan dengan apa yang di sisi orang-orang musyrik. Bahwasanya apa? Orang-orang musyrik mereka meyakini anna syafa'ata tunalu bittikhadihim awliya'ahum. Bahwasanya syafaat itu adalah diperoleh dengan mengambilnya mereka, yaitu para wali-wali sebagai apa? Syufa'a. Bahwasanya mereka mengambil ya para wali-wali itu sebagai pemberi syafaat. Dan juga apa? Mereka beribadah. Itu orang-orang musyrik beribadah kepada para wali-wali tersebut dan berwala kepada wali-wali tersebut min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini siapa? Faqallaban nabi. Maka Nabi SAW membalik ma fi za'mihim al-kadhib. Rasulullah SAW membalik apa yang ada pada sangkaan mereka yang dusta ini. Wa ahbar. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya anna sabab syafa'ah, bahwasanya sebab syafaat tajridut tauhid, itu adalah memurnikan tauhid. Fahina idin, maka ketika itu ya'danallahu lisyafi' ayyasfa'. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada yang akan memberikan syafaat untuk memberi syafaat. Ya, memberikan izin orang yang apa? Ya, akan memberikan syafaat untuk memberi syafaat. Jadi bukan sebagaimana yang disangka oleh orang-orang musyrik yang berbuat kesyirikan, sebagaimana yang kita lihat, yaitu mereka apa? Berkunjung, ya, berziarah
ke kuburan para wali, ya, kemudian meminta untuk disampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagi yang ya mungkin belum mengetahui, tapi yang pernah melihat dan menyaksikan, ya ini yang terjadi. Ya, bahasanya mereka itu berbondong-bondong melakukan safar, ya, melakukan perjalanan safar untuk mendatangi kuburan para wali, kemudian untuk menyampaikan hajat-hajat mereka, ya, mendatangkan manfaat dan mudarat supaya disampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kepada para wali yang telah meninggal, ya, kemudian supaya mereka menyampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti yang akan ya ditiadakan. Bahwasanya syafaat itu ya sebagaimana dikatakan oleh Nabi, ya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Itu orang yang ya paling bahagia dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau juga menjelaskan wa'lam anna syirkal musyrikin, bahwasanya kesyirikan orang-orang musyrik fi sabik, itu di masa yang lalu, itu adalah fi ibadatil asnam. Mereka beribadah kepada berhala. Amalan, ya dahulu kelihatan menyembah berhala. Tapi kalau sekarang, bahwa fi ta'atil makhluk fil maksiyah. Itu di dalam mentaati makhluk dalam kemaksiatan. Fa inna haula yuqaddisuna zu'ama'ahum. Ini sebagian juga yang terjadi, keadaan yang terjadi bahwasanya sebagian mereka mengagungkan para pembesar mereka, para pemimpin mereka lebih banyak aktsar min taqdisillah in aqarru bihi. Itu daripada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya, lebih banyak. Ini pengagungan kepada makhluk, pengagungan kepada penguasa itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka meyakini yang demikian itu, maka kita katakan pada mereka, innahum basyarun mithlukum. Ya, sungguhnya mereka adalah manusia semisal kalian. Kharaju min mahrajil baul wal haid. Mereka keluar dari tempat keluarnya kencing dan haid. Maksudnya dari mana? Maksudnya dari mana? Dari farjinya wanita. Maksudnya manusia. Jadi penguasa itu juga manusia seperti kalian. Mereka ini keluar dari tempat makhraj al-baul wal haid. Maksudnya dari mana? Antum tahu enggak? Antum lahir enggak tahu. Ya, seorang yang lain itu dari mana? Dari farjinya dari farjinya dari kemauan seorang ibu, ya, itu keluar, kemudian ya, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala itu tempat yang kecil itu akan besar ketika keluar bayi. Antum bisa bayangkan ya keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam lahirnya seorang bayi. Ya. Jadi ya, pengagungan terhadap makhluk ini tidak diperbolehkan karena makhluk yang hidup itu juga semisal kalian. Ya, mereka keluar dari tempat keluarnya kencing dan tempat keluarnya haid. Walaysa lahum syirkun fis samawati wala fil ard, dan tidak ada peran bagi mereka, itu penguasa atau para wali yang telah ya meninggal, itu enggak ada atau tidak ada sedikit pun dalam penciptaan langit. Ya, dalam langit, pengaturan langit, tidak pula pengaturan di bumi ini. Wala yamlikuna syafa'ah lakum indallah. Dan mereka juga tidak memiliki ya, syafaat untuk kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idzan, ya, kalau begitu fa kaifa tata'allaquna bihim? Maka bagaimana kalian bergantung terhadap mereka? Jadi orang-orang yang diminta untuk syafaat ini ada orang-orang yang telah mati, yaitu para wali yang telah mati. Atau ada orang-orang yang masih hidup, di antara siapa? Para penguasa. Karena kadang di antara mereka ada yang sampai sujud di hadapan para penguasa. Itu ya pernah mendengar, maksudnya dari awal pintu sehingga sampai masuk ke dalam, kemudian raja itu berada di atas kursi, kemudian ya menunduk sambil
ya kaki berjalan dalam keadaan duduk kemudian berjalan. Ini pengagungan yang apa? Yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan. Ini pengagungan terhadap makhluk. Ya, dari pintu kemudian apa? Maju ke depan sampai ya, misalnya apa? Sungkem. Ya, antum yang enggak tahu yang apakah kesyirikan hanya banyak terjadi di Jawa ataukah juga di tempat yang lain. Ya, karena ini yang kita lihat. Misalnya kita yang terjadi di Jawa misalnya. Seperti itu dari pintu sampai ke depan nanti apa? Itu sebagian masih melakukan seperti itu. Bahkan kalau acara ya misalnya acara halal bihalal atau misalnya masih seperti itu sampai bungkuk-bungkuk menundukkan dirinya kemudian sampai itu tadi. Ya, sungkeman atau minta ya maaf itu masih melakukan seperti itu. Iya. Maka ini adalah perkara yang mungkar. Padahal mereka ini apa? Laisa lahum syirkun fis samawati wala fil ard. Tidak memiliki apa? Peran, tidak memiliki bagian dalam penciptaan langit, pengaturan langit dan tidak pula bumi. Wala yamlikuna syafa'ah lakum indallah. Maka bagaimana kalian bergantung pada mereka? Sampai-sampai ini Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan innal wahida minhum yarka li ra'isihi. Ya. Salah seorang dari mereka itu apa? Mau ruku ya terhadap pemimpinnya. Atau sujud lahu, atau sujud untuknya. Kama yasjudu li rabbil alamin. Sujud seperti sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal wajib alaina, dan wajib bagi kita ya nahwa wulatil umur taatuhum. Kita wajib mentaati pemerintah kita, tetapi kita tidak boleh mengagungkan dengan pengagungan yang tidak diperintahkan dalam agama. Kita wajib mentaati mereka, tetapi dalam pengagungan kemudian seperti pengagungan terhadap ya Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan. Kita mentaati mereka tetapi tidak sampai ya menjatuhkan seorang itu dalam kesyirikan. Bahkan ketaatan pada mereka itu termasuk ketaatan pada Allah, tetapi itu tadi yang perlu diingatkan bahasanya pengagungan terhadap mereka para penguasa itu tidak melampaui batas yang ditentukan oleh syariat. Bukan kemudian ya secara istiqlal walaisa istiqlalan itu berdiri sendiri ya, bahkan ya mengibadahi mereka seperti beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka fahadi jahiliyah wa kufrun. Maka inilah bentuk ya kejahilian. Ya, bentuk kebodohan dan juga bentuk kekufuran. Dan juga ya beliau katakan fahadi syafa'ah. Maka syafaat ini yang disangka oleh orang-orang musyrikun itu adalah tertiadakan, nanti akan ternafikan yaumul qiyamah. Sebagaimana dinafikan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menafikan ya bahwasanya berhala-berhala mereka itu tidaklah akan mendatangkan manfaat pada mereka. Nafa'an tanfa'ahum asnamuhum. Itu akan ditiadakan ya pemberian manfaat dari berhala-berhala mereka kepada mereka. Ya innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kalian dan apa saja yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, hasabu jahannam. Itu bahkan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Antum laha waridun, dan kalian nanti akan memasukinya. Kalau orang itu tidak bertaubat dari dosa syirik, menyembah kepada berhala, maka nanti juga akan masuk ke dalam neraka. Berhalanya dimasukkan dalam neraka, mereka juga akan masuk ke dalam neraka, yaitu para penyembahnya. Lau kana haula'i alihah ma waraduha. Ya, maka berhala tersebut tadi akan juga memasuki yaitu neraka jahanam. Wa kullum fiha khalidun, dan semua ya di dalam neraka jahanam mereka itu akan kekal berada di dalamnya. Maka tidak bisa mereka akan memberikan syafaat ya, begitu pula para wali, begitu pula ya para pemimpin negara atau pemimpin yang dihormati atau raja dan yang semisalnya. Berarti bisa kita ambil faedah yang termasuk dianggap bisa diminta syafaat siapa? Para wali. Ini orang-orang yang mendatangi kuburan kemudian datang untuk minta ya wali-wali ini untuk menyampaikan kehendak mereka, keinginan mereka, kebutuhan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Asnam. Itu juga tidak akan bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Begitu pula yang ketiga siapa?
para Abdullah. Itu para pemimpin, itu juga tidak akan bisa memberikan syafaat. Berarti syafaat itu adalah akan diberikan kepada ahli tauhid, yaitu orang-orang yang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita baca maksudul muallif min siyaqi min kalami Islam Syekhul Islam huna. Jadi maksud dari muallif min siyaqi kalam Syekhul Islam huna, mendatangkan perkataan Syekhul Islam huna anna fiha sarhan, bahwa di dalamnya di dalam kalamnya Syekhul Islam itu terdapat penjelasan dan terdapat penafsiran lima fi hadzal bab, terhadap apa yang terdapat dalam bab ini, yaitu bab tentang syafaat, minal ayat, dari ayat, fa fihi, yaitu adalah yang pertama sifatus syafa'al manfiyah, yaitu sifat syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat syafaat manfiyah itu yang diminta dari selain Allah. Yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa saja. Dari siapa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang sebelumnya, bahkan malaikat yang merupakan makhluk yang taat pada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan syafaat. Bagaimana diminta selain dari mereka? Sedangkan malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling kuat. Bagaimana meminta syafaat kepada wali-wali yang telah meninggal atau orang-orang yang masih hidup, atau lebih-lebih terhadap berhala, terhadap berhala yang mereka sembah. Maka ini adalah termasuk syafaat yang ditiadakan. Kemudian wasifatu syafa'al musdatah. Sifat syafaat yang ditetapkan, yaitu yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memberikan syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diberi syafaat itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dzikru syafa'al kubra. Penyebutan tentang syafaat al-kubra, yaitu adalah al-maqam al-mahmud, yaitu tempat yang terpuji. Yang dipuji oleh semua makhluk. Wa madza yaf'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu beliau bersujud pada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung meminta syafaat. Hatta yu'dan lahu fiha. Sehingga beliau diberikan izin untuk memberikan syafaat. Kemudian anna as'adan nas bisafa'ah ahlul iman. Orang yang paling bahagia dengan syafaat itu adalah ahli iman, itu ahlu tauhid. Kemudian faedah lau sallallahu sittatu anwa minas syafa'ah. Ini yang sebagaimana yang telah kita sebutkan. Yang pertama syafaat kubra, syafaat kubra allati yahtassu biha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya syafa'ah li ahlil mauqif. Itu di padang mahsyar ketika mereka kesusahan di saat itu. Liyafsilallahu bainahum wa yurihahum min maqamihim fil mauqif. Itu supaya Allah Subhanahu wa taala memutuskan di antara mereka dan memberikan wa yurihahum, memberikan rohah. Itu rohah. Jadi rohah itu segera diselesaikan, itu merasa lega dari tempat mereka di tempat yaitu fi mahsyar, fil mauqif. Kemudian syafaat yang kedua adalah syafaatnya Rasulullah SAW untuk ahli surga hingga mereka memasuki surga. Kemudian yang ketiga yaitu syafaat di qaumin minal usad, itu suatu kaum dari ahli-ahli maksiat yang mereka dimasukkan dalam neraka supaya tidak masuk ke dalam neraka, yaitu berarti masuknya ke dalam surga. Kemudian yang keempat syafaat fi qaumin minal usad, yang sudah yaitu syafaat untuk kaum yang mereka ini adalah ahli maksiat. Dakhalun nar, mereka sudah masuk ke dalam neraka supaya mereka keluar dari neraka. Kemudian yang kelima asyafaah fi qaumin min ahlil jannah. Syafaat pada kaum dari ahli jannah li ziyadati thawabihim, untuk tambahan
pahala mereka, wa rif'ati darajatihim, dan juga untuk apa? Mengangkat derajat mereka. Kemudian yang keenam, syafaatnya Rasulullah SAW pada pamannya Abu Thalib supaya diringankan, ya, ayu khaffaf anhu adab nar, ya, diringankan kepada Nabi SAW, kepada Abi Thalib, ya, untuk diringankan, ya, dari Abu Thalib, yaitu adab neraka, ya, supaya diringankan, ya, Abu Thalib dari adab neraka. Bisa dipahami ini? Paham kan? Jelas, ya, bisa jelas dipahami. Kemudian tambahan sedikit, yaitu bahasanya apa? Wa qala Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa? Abu Hurairah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nas bi syafa'atik. Ada soal, ya, min Abi Hurairah. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, soal ini adalah dari Abu Hurairah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata kepada Abu Hurairah, laqad kuntu adhunnu alla yas'alani ahadun ghairaka anhu lima ara min hirsika 'alal ilm. Tadi yang ingin kita sebutkan, ya, dalam hadis tersebut, ya, dalam hadis tersebut itu laqad kuntu adhun. Ini pujian Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Ya, sungguh, ya, aku telah menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun yang bertanya, yang akan bertanya kepadaku melainkan engkau dari perkara ini, yaitu dari perkara siapa yang paling berbahagia dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Lima ara min khirsika 'alal ilm. Ya, pada apa yang aku lihat dari semangatmu, ya, terhadap ilmu. Ya. Dari apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam lihat dari Abu Hurairah itu apa? Semangat dalam mencari ilmu. Ya. Karena kita ketahui, ya, Abu Hurairah ini adalah sahabat yang dia hidup bersama Rasulullah SAW berapa? Dia masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Rasulullah SAW wafat pada tahun berapa? Pada 11 Hijriah. Berarti berapa? Hanya 4 tahun. Ya, 4 tahun bersama Rasulullah SAW, tetapi beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Lebih dari 5.000 hadis. Ya, dan beliau adalah sahabat yang paling banyaknya. Ya, sampai di sana ada yang menyangka bahasanya Abu Hurairah ini membuat hadis. Karena banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Maka di sini dikatakan, ya, wa fi hadza dalilun. Maka di dalam ucapan Rasulullah SAW ini terdapat dalil anna min wasailil tahsilil ilm as-su'al. Jadi termasuk wasilah, ya, termasuk sarana untuk mendapatkan ilmu itu adalah apa? Abdullah, bertanya. Nah, ini faedahnya. Bahwasanya apa? Termasuk, ya, sarana untuk mendapatkan ilmu adalah apa? Dengan bertanya. Karena Abu Hurairah bertanya, ya, man as'adun nas bisafa'atik. Ya, dan ternyata mendapat pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya orang yang mendapatkan apa? Orang yang paling bahagia dengan syafaatnya adalah yaitu ahlul iman, ahlut tauhid, yaitu man qala la ilallah min qalbihi. Ya, maka di sini apa? Orang-orang musyrik tidak ada bagian dari mereka sedikit pun dari syafaat. Kenapa? Karena mereka, ya, tidaklah mengatakan la ilaha illallah dari hatinya. Ya, kenapa mereka? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Karena mereka, orang-orang musyrik, mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, yaitu mereka menyombongkan diri. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina lisairi majnun. Mereka mengatakan apa? Apakah kita akan meninggalkan, ya, Tuhan-Tuhan kita, sembahan-sembahan kita, ya, dikarenakan syair majnun ini? Itu, ya, celaan mereka kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan juga mereka mengatakan apa? Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah dia akan menjadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi satu ilah saja? Kemudian mereka mengatakan inna hadzal syai'un ujab.
Maka sungguhnya ini adalah suatu perkara yang sangat mengherankan. Ya, bahkan ya pada hakikatnya yang sangat mengherankan itu adalah perbuatan mereka. Jadi yang sangat mengherankan itu adalah ya perbuatan mereka. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, wal haqiqah anna sani'ahum huwa al-ujab. Bahkan pada hakikatnya keadaan yang sejatinya apa yang mereka lakukan ini yang sangat mengherankan. Ya, bagaimana mereka menjadikan ilah-ilah mereka, yaitu patung-patung mereka, sembahan-sembahan mereka, ya nanti akan memberikan syafaat, untuk mendapatkan manfaat dan untuk menolak madarat. Ya, bal ajibta wa yaskharun. Bahkan engkau wahai Muhammad, engkau akan merasa takjub. Ya, sedangkan mereka itu apa? Mengolok-olok Rasulullah SAW. Ya, ini aslinya pada hakikatnya adalah apa yang mereka lakukan itu adalah yang sangat mengherankan, ya, yang sangat mengherankan. Insya Allah bisa dipahami ya secara jelas dari apa yang didatangkan ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya dalam ucapan ini. Ini tambahan dari Syekh Ibnu Utsaimin, al-maqam al-mahmud ay al-maqam alladhi yahmadu alaih wa adamun nas fi dzalika Rasulullah sallallahu. Jadi makam yang ya manusia itu apa? Memujinya. Dan orang yang paling agung ya di dalam makam mahmud ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah bisa dipahami dengan jelas. Ada iskal, ada soal dari ini. Sebenarnya tadi juga sudah siapkan untuk melanjutkan satu ini, tapi kayaknya nanti malah tambah panjang. Di antara faedah ya yang datangkan oleh ya Syekh Shalih Fauzan dan juga ya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Insya Allah kita cukupkan di sini. Ini sudah cukup ya untuk selesai satu bab. Ya, syafaat ini kita mengambil berapa? 3 kali pertemuan ya. Ya, 3 kali pertemuan dan insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan ya melanjutkan pada bab yang setelahnya. Yaitu bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabt. Ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.